Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, fly with no. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga siapapun yang mendengarkan video saya hari ini dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita bahas PPh pasal 21 terkait dengan penghasilan pegawai yang mulai bekerja atau berhenti dalam tahun berjalan. Oke, rekan-rekan semua, rumus penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ini sesuai dengan PRJJ nomor 16 tahun 2016 adalah seperti ini. Pegawai tetap ada penghasilan bruto berupa gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dikurangi dengan biaya jabatan. Kemudian ada iuran pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai sehingga ketemu penghasilan itu. Penghasilan itu ini ada yang setahun, ada yang disetahunkan. Setelah itu dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak inilah yang nanti dikenakan tarif pasal 17 sehingga ketemu PPh pasal 21 terutang. Ya, pembahasan lebih detail terkait dengan masing-masing item ini sudah dibahas di video saya yang terkait dengan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Silakan ditengok lagi ya. Kita lanjut langsung ke penghitungan PPh pasal 21 atas yang masuk kerja atau berhenti kerja di tahun berjalan. Ya, rekan-rekan, jadi dalam penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai yang masa perolehan penghasilannya kurang dari 12 bulan itu ada dua treatment ya, tergantung dari case-nya. Ada yang tidak disetahunkan, ada juga yang disetahunkan. Tidak disetahunkan adalah untuk apa aja, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mulai bekerja pada tahun berjalan, atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan juga. Ya. Kemudian disetahunkan adalah untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau orang asing yang mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan, atau karyawan pindah cabang. Ya. Untuk kali ini, di video kali ini kita bahas yang ini. Untuk yang tidak disetahunkan, yaitu untuk orang pribadi dalam negeri yang mulai bekerja dan berhenti bekerja pada tahun berjalan. Nah, sering kita dengar istilah disetahunkan dan tidak disetahunkan. Apa sih maksud disetahunkan? Disetahunkan adalah penghasilan itu adalah jumlah penghasilan itu tiap bulan dikalikan 12 bulan. Jadi meskipun dia bekerjanya itu cuma 5 bulan, cuma sebagian tahun pajak, tapi dianggap 12 bulan, dikalikan 12 bulan, dianggap diterima setahun penuh. Nah, tidak disetahunkan atau sedikit istilahkan dengan penghasilan itu setahun aja, itu apa? Penghasilan itu adalah jumlah penghasilan itu yang diterima sesuai dengan periode atau bulan yang sebenarnya. Nah, tadi kita lihat, untuk yang masuk kerja atau berhenti kerja pada tahun berjalan adalah tidak disetahunkan. Berarti kita bahas yang ini, yang bawah. Sesuai dengan periode atau bulan yang sebenarnya. Ya. Kita langsung aja supaya Anda ngerti bagaimana cara penghitungannya. Kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Ini contohnya ada Nizar, fresh graduate, belum menikah, bekerja di PT Hidup Sehat mulai 1 April 2020. Sebagai pegawai baru, dia dapat gaji 4 juta dan tunjangan 3 juta dan belum punya NPWP. PT Hidup Sehat bayar premi JKK dan JKM masing-masing 0,5 dan 0,3 dari gaji, dan juga menanggung iuran JHT sebesar 3,7%, dan pegawai yang bayar sendiri iuran JHT sebesar 2% dari gaji. Berapa PPh pasal 21? Jadi kalau lihat case ini broken period, dia pekerjaannya cuma 9 bulan, nggak nyampe setahun. Dan karena dia itu wajib pajak dalam negeri yang mulai bekerja, maka penghasilan netonya tidak disetahunkan. Kita lihat cara penghitungannya.
Yes. Jadi gajinya tadi 4 juta, tunjangan 3 juta, ada premi JKK JKM tuh 32.000. Pengurangnya biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto. Kemudian iuran JHT 2% dari gaji 80.000, sehingga jumlah pengurang 431.600. Penghasilan sebulan kita temukan dari penghasilan bruto dikurangi pengurang, yaitu 6.600.400. Ini adalah selama sebulan. Karena ketika dia masuk April sampai dengan Desember itu kelihatan bahwa dia akan bekerja selama 9 bulan, maka penghasilan untuk setahunnya adalah April sampai dengan Desember, berarti 9 kali 6.600.400. Ketemu 59.403.600. Statusnya masih TK0, kita kurangkan PTKP. Ketemu penghasilan kena pajak 5403.600. Ya, teman-teman ingat, penghasilan kena pajak untuk penghitungan pajak penghasilan itu dibulatkan ribuan penuh ke bawah. Karena tadi 503.600 kita bulatkan menjadi 503.000. Lalu berapa PPh pasal 21 setahun? PPh pasal 21 setahun adalah 5% kali 5403.000 ketemu 270.150. Ya, ini adalah PPh pasal 21 setahun. Setahunnya berapa? 9 bulan. Berarti berapa PPh pasal 21 sebulan? PPh pasal 21 sebulannya adalah 271.50 dibagi 9. Ketemunya berapa? 30.017 rupiah. Tapi ingat, pegawai tadi tidak ber-NPWP. Kalau tidak ber-NPWP, dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Sehingga PPh pasal 21 sebulannya 120%. Yaitu 36.020 rupiah. Ya. Jadi untuk nanti bulan April sampai dengan Desember, pegawai ini dipotongnya 36.020 rupiah per bulannya. Oke, ini contoh penghitungan pertama ketika dia masuk kerja pada tahun berjalan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus 2. Di sini kita ketemu dengan Dimas, karyawan dari PT Berkah, status menikah dengan 5 anak, 5 tanggungan. Selama tahun 2020 menerima gaji per bulan 7,5 juta dan tunjangan kinerja 5 juta. Sudah ber-NPWP. Perusahaan bayar iuran JKK JKM dan juga menanggung iuran JHT, tapi Dimas juga bayar sendiri iuran JHT sebesar 2%. Di akhir bulan September, Dimas berhenti bekerja. Berapa PPh pasal 21-nya? Oke teman-teman, jadi begini. Ketika bekerja dari Januari sampai dengan September, sampai dengan sebelum dia berhenti bekerja, itu perusahaan tidak tahu bahwa dia September akan berhenti bekerja. Ya, entah itu karena pindah kerja, entah itu dia pengen wira swasta, kita nggak tahu. Sehingga penghitungan PPh pasal 21-nya untuk masa Januari dan berikutnya itu adalah tetap di 12 bulan kan, tetap dikalikan 12. Ya. Oke, kita lihat. Gaji 7,5 juta, tunjangan 5 juta, premi JKK JKM 60.000. Penghasilan bruto 12.560.000. Ya, biaya jabatan maksimal yaitu 500.000, iuran JHT 2% dari gaji 150.000. Penghasilan itu sebulan berarti penghasilan bruto dikurangi pengurang 11.910.000. Ya, ini sebulan. Setahunnya kita kalikan 12 ketemu 142.920 ya. PTKP-nya K3 berarti 72 juta. Kita kurangkan ketemu penghasilan kena pajak jadi 70.920.000. Pembulatan sama. Kita kalikan tarif pasal 17 sehingga ketemu PPh pasal 21 utang setahun sebesar 5638.000. Ini setahun. Berarti sebulannya adalah 469.833 ya. Ini adalah PPh pasal 21 masa Januari sampai Agustus, per bulannya adalah 469.833. Nah, teman-teman, ketika dia berhenti kerja pada bulan September, perusahaan akan melakukan penghitungan ulang ya. Penghitungan ulang, gaji 9 bulan berarti 7,5 juta kali 9. Ya, itu adalah 67.500. Tunjangan juga selama 9 bulan 45 juta, JKK JKM sama. Biaya jabatan juga selama 9 bulan 500 kali 9. Iuran JHT, jumlah pengurang adalah 5850. 5.850.000.
penghasilan itu setahun berarti 113.040. 113.040 dikurangi 5850, penghasilan itu setahun yaitu 9 bulan ada 107.190.000. Kita kurangkan PTKP selama setahun yaitu 72 juta, status K3. Ketemu penghasilan kena pajak 35.190.000. Pembulatan sama. Sehingga PPh pasal 21 setahun adalah kalikan 5% tadi pasal 17 yaitu 175.900. Ya, ingat PPh pasal 21 setahun yaitu saat Januari sampai dengan September itu adalah 175.900. Kita kurangkan dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong dari bulan Januari sampai Agustus sampai dengan bulan sebelum dia resign. Ya. Berarti 8 kali 468.833. Ya, 468.833 adalah di PPh pasal 21 bulan sehingga ketemu 3758664. Ternyata yang terutang sama yang telah dipotong gedean yang dipotong sehingga ada PPh pasal 21 lebih dipotong sebesar 1999164. Ya, teman-teman. Ini adalah kelebihan potong PPh pasal 21. Kelebihan pemotongan ini dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan paling lambat pada saat penyerahan bukti pemotongan pajak. Ya. Kalau sistem perusahaan bagus dikembalikan pada saat pembayaran gaji terakhir yaitu bulan September. Tuh, oke. Nah, apalagi kewajiban perusahaan? Perusahaan diwajibkan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yaitu formulir 17211A1. Ya, seperti yang ada di layar. Ada lihat ini contoh pembuatannya. Perusahaan membuat bukti potong paling lambat 1 bulan sejak pegawai berhenti dari pekerjaan dan memberikannya kepada pegawai yang bersangkutan. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau dia tidak A1 tidak perlu dibuat di akhir tahun. Berhenti kerja September ya nanti bulan Oktober kita berikan A1-nya. Oke, moga-moga jelas. Oke, kita balik lagi ke question and answers terkait dengan penghitungan atas PPh pasal 21 pegawai yang berhenti kerja atau masuk bekerja dalam tahun berjalan. Pertanyaan nih, kadang ada pertanyaan, bolehkah bukti potong dibuat di akhir tahun? Ya, pada dasarnya bukti potong itu dibuat di masa Desember ya. Januari nanti pegawai menerima 1721A1 itu sebagai bukti ketika nanti dia membuat SPT tahunan PPh orang pribadi. Tapi untuk pegawai yang berhenti kerja pada tahun berjalan itu sesuai ketentuan di PR 16 diberikannya paling lambat akhir bulan berikutnya sejak dia berhenti bekerja. Untuk apa? Kalau dia pindah kerja A1 itu harusnya dibawa ke pemberi kerja yang baru. Gitu aturannya ya. Mengapa PTKP setahun pada kerjanya kurang dari 1 tahun ya? Ini menarik. PTKP-nya kok dia kerja 9 bulan, kalau PTKP-nya nggak 9 bulan tapi setahun, yaitu aturannya seperti itu ya. Asumsinya juga PTKP itu cerminan cost of living, biaya hidup gitu aja. Jadi kalau dia kerjanya meskipun kerja cuma 9 bulan, 3 bulan, tapi PTKP-nya PTKP setahun karena kewajiban pajak subjektifnya sudah dimulai sejak awal tahun. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel.